Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, doa dan harapan kami, kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, tetaplah berbahagia bersama dengan Tuhan dalam situasi apapun. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Martua majolma ia so dijujur jahu batu ibana hajahato jaladang marpangalisem todina ibagasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, semua kita menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan Mazmur ini adalah Mazmur pengajaran dari Daud kepada setiap orang yang mendengarnya dan juga kepada kita pada saat ini. Dalam Mazmur ini adalah suatu kebahagiaan yang diungkapkan oleh Daud apabila pelanggaran manusia, pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, kebutuhan terbesar manusia adalah terbebas dari dosa. Karena dosa membuat manusia tidak bahagia. Karena upah dosa adalah maut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia memiliki banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak persoalan di dalam kehidupannya karena dosa itu terbukti membuat manusia menjadi tidak bahagia. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang harus dilakukan supaya kebahagiaan itu menjadi milik kita? Menurut Mazmur ini, yang harus kita lakukan supaya kebahagiaan itu menjadi milik kita adalah yang pertama, kita harus mengakui setiap dosa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Jangan menutup-nutupi, jangan mendiamkan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita buat bahwa dosa itu semakin banyak, semakin menyebar, dan semakin besar. Tetapi dosa yang kita lakukan, yang kita perbuat, baik yang kita perbuat sendiri atau yang dilihat orang, semuanya itu adalah harus kita akui kepada Tuhan. Ketika kita mengaku dosa dan ketika kita menyatakan kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita dalam kehidupan kita. Maka setiap pelanggaran dan dosa yang melanggar perintah Tuhan, yang menimbulkan dosa di dalam setiap kehidupan kita, baik itu dosa dari pikiran, dari hati, dari tingkah laku, dan dalam perbuatan kehidupan kita setiap hari, maka semuanya harus diakui di hadapan Allah, supaya Tuhan yang akan memberikan pengampunan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya kebahagiaan itu menjadi milik kita. Dan yang kedua, mari kita memanfaatkan, memiliki, memakai anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Anugerah Allah yaitu dengan kasih-Nya Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari kita memanfaatkan itu. Allah di dalam Yesus Kristus telah datang ke tengah-tengah dunia ini dengan penuh kasih untuk memberikan pengampunan dari setiap pelanggaran kita. Maka setiap pelanggaran kita, setiap dosa-dosa kita telah diampuni
Dan sekarang kita sudah masuk kepada hidup yang benar. Setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, maka kita sudah masuk kepada kehidupan, status kita telah diubah. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita adalah orang yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kita menerima anugerah Allah itu dengan iman di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita masuk kepada kehidupan yang benar. Maka kita harus menerima anugerah itu. Anugerah pengampunan itu. Ketika Allah mengampuni dan ketika Allah datang ke tengah-tengah dunia ini dengan kasih-Nya, Dia datang untuk mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita supaya kita bisa menjadi hidup yang benar. Maka pelanggaran kita itu telah dibuang, kesalahan kita itu telah dibuang, dan kita sudah masuk kepada status yang baru, yaitu hidup yang benar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mari kita memiliki cara hidup yang benar. Mari kita memiliki cara hidup yang benar. Milikilah cara hidup yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita hidup di dalam kebahagiaan. Itu adalah caranya menurut Mazmur 32 ini, bagaimana kita menjadi bahagia dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu menjadi milik kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan yang terbesar adalah ketika pelanggaran kita telah diampuni. Itu artinya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Kristus ketika setiap pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan. Dosa dan kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan karena kita telah diberikan pengampunan. Maka berbahagialah setiap orang yang pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita memanfaatkan anugerah Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan marilah kita memiliki cara hidup yang benar supaya kita berbahagia. Selamat berbahagia bagi kita semuanya. Selamat mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, dan semoga Tuhan yang penuh rahmat mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa kita. Selamat beraktivitas bagi kita. Semoga hari ini hari yang bahagia dan penuh sukacita untuk kita jalani dalam hidup kita. Salam.